Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengulang terkait dengan teori pengobatan cahaya. Dalam video saya sebelumnya sebenarnya sudah dibahas terkait teori bedah cahaya. Sebenarnya sama, polanya sama. Nah, karena pengobatan ini sudah mulai berjalan, jadi saya akan kembali mengulas sedikit tentang teknis atau teorinya lah, teori dan teknisnya begitu. Pengobatan yang dilakukan oleh tim Raja Wali itu tidak ada kaitannya dengan value. Jadi bebas nilai lah, maksudnya tidak ada harga, tidak ada kontrak. Yang penting bersedia atau meminta, karena memang harus ada permintaan dulu baru ada supply. Kalau kepada Allah itu ada doa dulu, permohonan, kemudian Allah mengabulkan gitu. Jadi demand dulu baru supply. Pengobatan yang dilakukan oleh tim Raja Wali untuk sementara memang di seputar Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jakarta serta Banten ya. Belum bisa belum bisa jauh karena berbagai pertimbangan. Pengobatannya meliputi dua aspek. Yang pertama aspek dengan menggunakan cahaya, yang kedua menggunakan sentuhan fisik. Saya bahas dulu yang sentuhan fisik. Jika penyakit seumpama stroke itu sudah lama, maka penyakit itu akan sangat berpengaruh terhadap kinerja otot, terhadap kinerja fisiknya. Nah, biasanya itu memang memerlukan sentuhan fisik. Nah, refleksi yang dilakukan yaitu pada titik-titik tertentu, biasanya di sekitar lipatan tangan atau siku, kemudian di lipatan kaki atau di lutut, itu nanti ditekan titik refleksinya di situ. Tetapi tidak hanya ditekan, maksudnya dipijit seperti biasa dipijit, tetapi di situ menggunakan energi listrik. Dari mana energi listrik itu? Saya pernah bercerita terkait dengan kemampuan Ki Ageng Selo dalam menangkap petir. Jadi untuk bisa menyalurkan listrik terhadap orang lain, maka orang yang mengobati pasti memiliki energi listrik yang lebih besar. Energi listrik yang lebih besar ini salah satunya sebagai kemampuan dalam menguasai hijibarki. Hijibarki itu kan petir. Artinya apa? Yang sudah mampu mengobati melalui media listrik atau melalui energi listrik, maka dia pasti mampu menangkap petir. Itu saja. Kalau belum mampu menangkap petir, belum memiliki hijibarki, ya belum bisa. Jadi orang yang sudah mampu memadamkan PLN Jawa Bali lah, itu baru bisa memberikan energi itu. Kenapa harus begitu besar? Karena kemampuan dalam merekayasa energi, dalam artian voltasenya itu kan harus diatur, jangan sampai pasien itu kelojotan gitu loh. Jadi ketika ditekan titik refleksinya itu, di situ disalurkan energi listriknya sesuai dengan kebutuhan pasien itu. Itu untuk yang sakit terkait dengan otot ya, terkait dengan otot karena kelumpuhan yang sudah lama. Itu yang refleksinya. Jadi dialirkannya listrik untuk membantu mempercepat peredaran darah gitu, untuk refleksinya. Jadi refleksi lebih kepada peredaran darahnya.
Jadi dengan adanya listrik, karena listrik itu mengalir di dalam air, di dalam darah sebagai konduktor yang baik, maka dengan adanya penyaluran energi listrik itu akan lebih mudah bagi darah untuk mengalir gitu loh. Kemudian teori bedah cahaya atau teori pengobatan menggunakan metode cahaya. Jadi gini saudaraku, dalam video saya tentang teori Isra Mi'raj itu sudah dibahas bagaimana sebenarnya Rasulullah SAW itu membedah dirinya melalui Jibril. Jadi Jibril ini merupakan kelas malaikat yang diciptakan dari diri Rasulullah gitu loh. Jadi dari ruhnya Rasulullah, ruhul aminnya Rasulullah itu Jibril. Sebenarnya setiap orang memiliki kemampuan itu untuk memecah ruhnya sendiri menjadi seberapapun yang diinginkan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas spiritnya. Nah, jadi dalam teori pengobatan cahaya umpamanya mata lah atau otak, biar mudah otak. Ketika ada seseorang yang mengalami penyakit kanker otak, itu tidak bisa direfleksi. Karena ini urusannya bukan dengan otot tapi dengan saraf. Nah, walaupun memang refleksi juga mengobati saraf, ya saraf, otot dan aliran darah, tetapi untuk otak itu lebih sensitif. Biasanya pola pengobatannya itu orang yang mengobati itu dia sudah bisa memecah ruh. Jadi ketika Rasulullah SAW mau Isra Mi'raj, dia memecah ruhnya atau Jibrilnya sendiri yang membedah Rasulullah. Teorinya sama seperti itu. Nah, maka ketika umpamanya mengobati kanker otak, dia memecah ruh umpamanya jadi 2. Kalau pasiennya ada 10 jadi 10. Kalau pasiennya 200 jadi 200 gitu, sesuai kebutuhan. Nah, maka pecahan dari ruh itu kemudian dia masuk ke dalam otaknya, masuk ke dalam mata, masuk ke dalam ginjal atau kemanapun yang diinginkan. Karena ruh itu cahaya sangat lembut, maka tidak terdeteksi, sama seperti kamera medis ketika masuk ke dalam tubuh manusia lah, seperti itu. Jadi masuk ke situ, kemudian nanti di dalam karena dia sangat kecil, maksudnya bisa sangat lembut, di dalam dia melakukan operasi itu. Seandainya umpamanya matanya bermasalah, ada saraf mata yang putus, maka karena ruh itu ukurannya sangat kecil, di bawah atom, mungkin di bawah nano lah gitu ya, sangat lembut, maka si ruh ini yang pecahan ini mampu menyambungkan saraf-saraf mata itu gitu, saking kecilnya, saking lembutnya. Nah, jadi dia bekerja menyambungkan saraf-saraf itu, dan ini tidak mungkin dilakukan oleh kedokteran. Tidak mungkin. Nah, ketika menyambungkan, ketika membersihkan kanker di kepala, ketika membersihkan tumor dan sebagainya, ketika membersihkan organ di dalam tubuh, umpamanya dia membutuhkan pisau untuk memotong atau untuk melakukan sesuatu lah, bedah operasi seperti halnya dokter lah, tapi di dalam, maka dia akan menggunakan peralatan seperti kedokteran, tapi peralatan itu terbuat dari cahaya. Nur. Kenapa nur? Karena yang mengoperasikan nur. Ruh itu kan dari nur. Ruh itu dari nur, dari cahaya. Maka peralatan bedah yang dibawa ke dalam tubuh orang pasien itu lengkap dan itu terbuat dari cahaya. Gitu loh. Jadi ketika dia memotong sesuatu, ketika mengerok sesuatu, ketika menyambung, menjahit sesuatu di dalam tubuh, di bagian manapun itu menggunakan cahaya. Teorinya seperti itu, dan prakteknya memang seperti itu. Jadi kalau ada pasien yang sakit, itu bisa tanpa sentuhan juga bisa. Kalau memang umpamanya tubuhnya normal tapi ada kanker umpamanya, itu kankernya yang dihantam gitu. Tapi kalau yang lumpuh atau umpamanya yang stroke, itu biasanya ada sentuhan listrik untuk untuk lebih mempercepat agar otot dan saraf itu kesetrum gitu loh, itu lebih cepat. Tapi kalau umpamanya yang lain yang tidak butuh sentuhan, tidak semua harus ada sentuhan. Apalagi urusannya dengan pengobatan yang metafisik karena kesurupan, jin, itu lebih mudah sebenarnya. Karena apa?
Karena setan, jin, iblis unsurnya api, sedangkan ini unsur cahaya, pasti kalah. Pasti kalah, itu mutlak, pasti kalah. Nah, ketika sudah melakukan operasi umpamanya di kepala ya, operasi kanker umpamanya tumor kepala dibersihkan di kepala dengan kecepatan yang sangat tinggi, untuk melakukan operasi atau melakukan pengobatan cahaya itu tidak lebih dari 3 menit, biasanya maksimal 5 menit itu. Karena cepat, cahaya itu cepat, kecepatan cahaya itu sangat tinggi. Jadi umpamanya mengobati ginjal atau apa itu sangat cepat, nggak sampai 5 menit. Nah, kalau untuk yang sentuhan refleksi, karena itu fisik dengan fisik, itu biasanya sekitar 10 menit. Nggak nyampe 10 menit lah, 7 menit itu sudah selesai. Karena kalau dipaksakan kalau fisik seperti sentuhan, dipaksakan sekaligus biasanya juga kasihan yang sakitnya gitu. Nah, ketika sudah melakukan operasi bedah cahaya atau melakukan operasi pengobatan cahaya, atau ada yang dibedah di dalam tubuh, ada yang dibersihkan. Seumpama gini, paru-paru Anda kotor, itu dibedah di dalam, dibersihkan, kayak dicuci, digosok, dirapetin lagi, dijahit lagi, itu menggunakan cahaya, benang-benang cahaya, lem-lem cahaya gitu loh. Nah, itu ada bekas, tapi bekasnya ukurannya di bawah nano atau di bawah mikron, sangat kecil, sangat lembut. Pemulihannya itu sekitar 3 hari. Tetap ada bekas, tapi tidak akan terdeteksi oleh keilmuan modern saat ini, tidak. Sangat kecil, karena ini lembut sekali, kan ruh itu sangat lembut, cahaya itu sangat lembut. Itu. Jadi kalau ada yang bingung bagaimana polanya, Anda bayangkan saja Anda mengoperasi pasien, udah gitu aja, dengan bayangan itu begitulah kejadiannya. Gitu loh. Jadi kecepatannya sedemikian cepat. Nah, jadi begitu. Kemudian jika saudaraku, kembali saya menghimbau, ada yang memang membutuhkan itu, bantuan itu, kami menawarkan ya, karena ini untuk kemanfaatan bersama, agar maslahat ini untuk untuk mensyahadahkan keagungan Allah. Silahkan ya, siapa saja silahkan. Kalau seandainya jauh, by phone aja nggak apa-apa, selesai kok itu by phone tuh. Tapi kalau umpamanya dekat, wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah atau Jakarta, Banten, itulah kumpulkan umpamanya 10 apa 20. Tujuannya supaya bermanfaatnya lebih banyak. Penyakit apapun, termasuk terkait dengan masalah kehamilan, terkait dengan konflik rumah tangga, terus emosional anak tinggi, segala hal yang terkait dengan makhluk, insya Allah bisa diselesaikan. Ini terkait dengan teori pengobatan cahaya. Tidak mungkin gitu ya. Ya memang susah dimengerti karena ini levelnya spirit, bukan metafisik, bukan kelas dukun ya, mohon maaf. Ini bukan kelas dukun, bukan kelas tenaga dalam. Tidak ada dalam kamus Raja Wali pakai kelas tenaga dalam. Tidak ada. Ini nggak ada urusan dengan tenaga dalam, nggak ada urusan dengan metafisik. Ini murni kelas spirit. Demikian terkait praktek atau teori dan juga praktek pola pengobatan cahaya. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.